Kisah horor kali ini berasal dari temanku yang namanya kali ini akan aku samarkan. Waktu ia mendapatkan pengalaman horor waktu di asrama. Namaku adalah Zia. Tempat tinggalku berada di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Samarinda. Menjelang dewasa, aku memutuskan berkuliah di sebuah kampus yang berada di Balikpapan. Aku pun tinggal di sana, di sebuah asrama yang terdiri dari 2 tingkat. Awal aku berkuliah, seringkali aku mendengar cerita horor teman-temanku mengenai sosok-sosok lain yang menghuni asrama kami. Entah itu kuntilanak, tengkorak, ataupun pocong. Beragam makhluk astral mereka sebutkan ketika asik bercerita. Aku juga turut menyimak cerita-cerita itu, bahkan sesekali terlibat dengan percakapan mereka. Sebenarnya aku sudah terbiasa dengan makhluk astral seperti itu, tapi bukan dengan perjumpaan langsung, akan tetapi lewat mimpi. Ketika aku tertidur, terkadang itu menjadi saat yang rentan, karena di saat itu mata batinku bisa terbuka, dan hal itu membuatku mampu berinteraksi dengan mereka. Tapi terkadang aku ragu, apakah benar aku berinteraksi dengan mereka? Itulah yang ada di pikiranku. Hingga suatu hari kami sedang menongkrong bersama menceritakan kisah-kisah horor yang kami alami. Dan di antaranya ada yang memang indigo, sebut saja namanya Eki. Dia mempunyai riwayat kesurupan. Di tengah-tengah asiknya bercerita, Eki menceritakan tentang penghuni lain di kamar kami. Dengan wajah seriusnya, Eki berkata, "Di kamar ujung atas itu ada juga penghuninya loh." "Memangnya apa yang menghuni kamar ujung itu?" tanya salah satu temanku. "Penghuninya itu menyerupai santriwati, bergamis dan berjilbab. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Mereka ada 3. Yang satu bajunya serba biru malam, yang satu bajunya serba hitam, dan yang satunya lagi bajunya serba putih," jelas Eki. Kami menyimak cerita itu dengan baik. Setelah cerita berakhir, kami pun bersiap tidur. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan cerita itu mungkin sudah dilupakan sebagian temanku, tapi tidak denganku. Ditambah lagi, beberapa hari lalu ada beberapa santri penghuni asrama kami kesurupan. Di saat masa-masa kesurupan itu, lagi-lagi aku mengalami kejadian aneh. Aku mencium aroma melati lewat ketika aku berjalan menuju asrama setelah makan di dapur. Tak ada bunga melati di sekitar situ, dan aroma itu hanya lewat sekali saja. Mendadak, firasatku mengatakan bahwa bakal ada yang kesurupan lagi. Saat sampai di asrama, baru beberapa menit aku duduk, aku mendengar kabar salah satu temanku kesurupan lagi. Aku terkejut karena firasatku itu benar. Begitu kejadian kesurupan itu berlalu, kami kembali ke aktivitas biasa, walaupun terkadang ada rasa was-was yang dirasakan. Tapi aku mencoba tidak mengambil pusing dan menjalani hari seperti biasa. Hingga suatu malam, ketika kebanyakan orang pergi ke gedung kampus, sedangkan aku memilih untuk tetap di asrama. Terlebih aku melihat kamar tidurku yang saat ini berada di kamar ujung lantai atas sedang sepi. Waktu yang sangat cocok untuk tidur. Apalagi koridor asrama sepi, tidak akan ada suara yang mengganggu tidurku, pikirku saat itu. Aku pun bergegas untuk ritual sebelum tidur, seperti sikat gigi, wudhu, dan segera ke kamar. Tak hanya itu, aku juga mengibas karpet yang berada di dekat dinding dan akan menjadikannya tempat tidurku. Kusempatkan untuk membaca doa sebelum tidur, seperti wirid
dan mengambil posisi terbaik, yaitu menghadap ke kanan. Kusediakan sedikit celah di belakangku agar punggungku tidak menempel ke dinding. Aku pun mulai memejamkan mata karena rasa kantuk telah menggelayut di kedua mataku. Tiba-tiba, dek, aku terkaget bukan main. Baru saja aku tertidur, sebuah sosok lain memelukku dari arah belakang. Kakinya naik ke atas kakiku dan terasa berat. Ya Allah, ternyata lagi-lagi aku bukan di alam mimpi, tapi mata batinku yang terbuka. Jujur, aku kesal dengan gangguan seperti ini. Ditambah lagi, aku merasakan auranya sangat kuat. Ku coba untuk menoleh agar bisa melihat sosok itu. Dan yang aku temukan adalah sesosok wanita seperti santri dengan pakaian serba hitam, tersenyum kepadaku. Bayangkan saja tersenyum dengan senyuman yang tidak wajar, karena senyumannya sangat lebar seperti pipinya terrobek. Tapi aku yakin jika memang mulutnya yang sangat besar. Syukurnya aku tidak melihat matanya karena tidak terlalu jelas. Seketika aku sadar jika aku dalam posisi terancam, sedangkan aku hanya terdiam di kamar. Tapi ternyata sosok itu tak sendirian. Ada sosok lain yang berbaju serba biru malam, berjalan dari pintu menuju jendela dan berdiri di dekat jendela sana. Ku coba untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi dan lainnya agar segera terlepas dari makhluk itu. Rupanya makhluk itu sangat kuat, hingga butuh waktu agak lama hingga sosok itu melepaskan pelukannya. Begitu sosok itu pergi, seketika aku pun terbangun dengan perasaan dongkol karena acara tidurku gagal. Dan jika aku tetap memaksakan tidur di ruangan ini, pasti dia akan mengusikku lagi. Akhirnya aku bangkit dan memutuskan untuk pergi ke kampus saja menemui Eki, karena tiba-tiba aku teringat oleh cerita horornya waktu itu. Sampai di kampus, aku segera mendatangi Eki dan menanyakan beberapa hal yang meyakinkan diriku bahwa semua hal yang aku alami itu memang benar. Eki, panggilku cepat begitu menemukannya sedang berada di depan kampus. Iya, kenapa sih ya? Tanya Eki dengan pandangan heran karena aku melihat seperti terburu-buru. Eki, kamu ingat waktu kamu cerita tentang penghuni kamar ujung atas? Tanyaku. Iya, memangnya kenapa? Tanyanya balik dengan raut penasaran. Yang mirip santriwati berbaju serba hitam, pasti postur tubuhnya agak pendek dengan tubuh berisi kan? Terus yang bajunya serba biru malam, postur tubuhnya tinggi ramping kan? Ujarku memastikan. Iya, memangnya kenapa? Eki menatapku dengan seksama. Mendengar jawaban iya, seketika aku kaget. Padahal waktu Eki bercerita, dia tidak menyebutkan bagaimana postur tubuh penghuni lain itu. Dan baru saja aku mendeskripsikannya dengan benar sesuai dengan apa yang aku lihat. Astagfirullah. Lalu aku pun menjelaskan kepada Eki, aku baru aja ketindihan tadi, dan yang nindih aku itu bajunya serba hitam. Jelasku. Dari situ aku yakin bahwa apa yang aku saksikan ketika ketindihan itu memang benar. Mata batinku terbuka. Eki berpesan agar aku tidak sembarangan menceritakan hal ini, agar santri lain tidak takut. Kupikir gangguan makhluk itu hanya malam ini. Rupanya tidak. Malam kedua saat aku hendak tidur dan kamar sedang rame-ramenya karena para santri sudah bersiap tidur, lagi-lagi sosok santri serba hitam itu datang menggangguku dengan arah yang berbeda, yaitu dia duduk di atas kepalaku. Yang lebih mengesalkan karena auranya berbenturan dengan auraku, sehingga itu sangat mengganggu. Ingin rasanya aku mengabaikannya saja, tapi nanti aku malah tidak bisa tidur. Kuputuskan untuk segera membaca doa agar dia segera pergi. Setelah doa selesai, sosok itu pun menghilang lagi.
Semoga besok dia tidak muncul lagi, pikirku. Singkat cerita, esok malamnya saat aku tidur, sosok itu muncul lagi. Astagfirullah, ini kenapa sih? Apa coba yang dia mau dariku? Kenapa menggangguku lagi? Karena aku merasa kesal dan tidurku sangat-sangat terganggu, tiba-tiba aku merasa muncul sebuah keyakinan di diriku. Hanya satu cara biar dia tidak kembali. Ingin aku membelahnya menjadi dua. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba aku merasa tanganku memegang sebuah pedang. Seketika aku bangkit, tapi hanya jiwaku saja, sedangkan ragaku masih terbaring. Kutebaskan pedang itu ke arahnya sembari mengucap takbir, hingga sosok yang menyerupai santri dan berbaju serba hitam itu pun terbelah menjadi dua. Dapat kurasakan dengan jelas rasa pedang tajam membelah dagingnya. Lalu aku langsung mendorong potongan tubuh itu menjauh. Setelah itu aku langsung terbangun. Kudapati teman-temanku sudah tertidur lelap dan tidak ada siapa-siapa di atas kepalaku. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, sosok itu tak pernah lagi menggangguku. Akhirnya aku bisa tidur dengan tenang, meskipun senyumnya yang sangat seram itu masih terngiang di ingatanku. Sekian dan terima kasih.